Sahabat SDP, salam dari Turkansari. Turkansari adalah sebuah pulau kecil yang didedikasikan untuk sebuah museum terbuka, open air museum kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dan di tempat ini orang belajar tentang hal-hal yang ada di masa lalu. Banyak orang berkata bahwa belajar sejarah itu tidak ada gunanya karena hanya sekedar membaca catatan di masa lalu. Tetapi sebenarnya sejarah berisi catatan tentang keberhasilan dan kegagalan. Dari keberhasilan bangsa atau orang lain, maka kita bisa belajar bagaimana meraih hal yang mungkin sama. Dari kegagalan yang dihadapi oleh orang lain, kita bisa juga mengantisipasi hal apa yang ada di masa yang akan datang. Dan bukankah kita selalu belajar dari masa yang lalu? Topik hari ini yang akan saya bicarakan sehubungan dengan yang namanya perundungan. Perundungan menjadi bagian yang sekarang ini sedang hit begitu, topiknya cukup menarik untuk dibicarakan dan terjadi di mana-mana. Apakah perundungan sesuatu yang baru? Apakah perundungan ini sesuatu yang baru akhir-akhir ini muncul? Dan itu yang menarik karena catatan sejarahnya pasti ada. Dan kali ini buat Anda yang pertama kali bergabung di kanal YouTube ini, memang saya buat khusus untuk mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia. Jika Anda belum terdaftar, jika Anda belum terhubung, maka ini kesempatan buat Anda untuk join, untuk bergabung, dan kita bisa saling belajar. Anda mendapatkan update terbaru dari apa yang akan disampaikan. Ya. Sebenarnya perundungan bukanlah hal yang baru. Bukan hal yang muncul di dalam misalnya 20 tahun terakhir ini. Tetapi sebenarnya perundungan terjadi bahkan ketika saya masih SD. Ada. Cuman ketika itu orang orang belum memberikan satu istilah khusus bahwa ini namanya perundungan. Ya memang istilah perundungan baru muncul beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Namanya dunia bullying namanya. Dan banyak hal sudah terjadi, banyak hal kita sudah saksikan bahwa ada cukup banyak korban yang mengalami trauma, ketakutan dan sebagainya. Dan melalui sejarah gitu ya, ada catatan-catatannya itu, kita bisa melihat melihat tren bahwa perundungan ini makin lama makin banyak. Karena makin banyak, maka muncul inspirasi gitu ya. Tren ini menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu. Dan itu yang menarik sebenarnya. Jadi, saya mau tekankan bahwa ketika kita belajar sejarah, kita melihat catatan tertentu dan kita tahu bahwa ternyata tren perundungan meningkat, maka orang menyadari, oke, saya mesti mengajarkan sesuatu yang bisa menolong generasi penerus bangsa. Ya, sekarang dari kincir angin begitu ya. Kalau kita membicarakan tentang bentuk-bentuk perundungan yang ada, itu juga mengalami perkembangan begitu ya. Dulu perundungan terkait dengan hal secara fisik, dipukul, dicubit, apalagi ya, ditinju, ditendang dan sebagainya. Kemudian berkembang juga perundungan yang berhubungan dengan verbal, dengan kata-kata, dimaki, dikata-katai, gitu ya, diumpat dan sebagainya. Dan perkembangan perundungan sampai juga mengarah ke sosial, misalnya dikucilkan dan sebagainya. Menariknya adalah perundungan ini juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ketika belum ada internet, maka tidak ada yang namanya cyberbullying atau perundungan lewat internet, tidak ada. Tetapi ketika kita masuk di era internet saat ini, ada cukup banyak perundungan yang dikerjakan atau dilakukan lewat internet yang dikenal dengan nama cyberbullying. Jadi saya tidak tahu apakah dalam katakanlah 30-40 tahun ke depan kita akan mendapatkan
jenis perundungan yang baru lagi. Dan ini tentu saja suatu yang mengkhawatirkan gitu ya, juga diwaspadai karena perkembangan ini mengarah pada perkembangan yang sifatnya negatif. Bicara tentang perundungan, sebenarnya di dunia ini ada dua aliran gitu ya, dua mazhab yang besar. Yang pertama adalah pelaku perundungan melakukannya ini di hadapan orang lain untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya bahwa dia seseorang yang punya kekuatan, seseorang yang kalau dalam bahasa Inggris itu powerful, punya kuasa dan sebagainya. Aliran yang kedua yang berlawanan gitu ya, mereka melakukannya di tempat yang tersembunyi. Karena tujuannya bukan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya, tetapi mendapatkan keuntungan dari orang tertentu yang ditekan pada kondisi yang seperti itu. Jadi dua aliran ini memang masing-masing punya pendukung gitu ya, ada yang pro, ada yang kontra. Dan berdasarkan inilah gitu ya, orang mulai mengembangkan. Jadi orang mulai mengembangkan program-program anti perundungan yang sekarang ini banyak dipopulerkan melalui berbagai macam apps yang ada di smartphone, juga berbagai macam sistem yang ada di sekolah. Dua program anti perundungan yang terkenal di Eropa itu berasal dari Norwegia dan Finlandia. Seorang psikolog kelahiran campuran Swedia Norwegia yang bernama Dan Olweus menginisiasi sebuah program anti perundungan yang dinamakannya sebagai Olweus Bullying Prevention Program. Dan saya tidak yakin ya apakah saya mengucapkan namanya dengan benar itu, Om. Om dan Olvius kalau saya salah ngomong, sorry ya gitu ya. Kemudian yang dari Finlandia diinisiasi oleh profesor juga di bidang psikologi bernama Kristina Salmivali. Jadi beliau bersama dengan timnya menyusun program anti perundungan yang diberi nama Kifakolu. Kifa artinya dalam ini kata sifat gitu ya. Kifa itu berhubungan dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang pokoknya baik-baik begitu gitu ya. Kolu itu artinya sekolah. Jadi Kifakolu, saya menduga Kifakolu ini berangkat dari satu pemikiran bahwa dengan adanya program anti perundungan, maka sekolah menjadi tempat yang nyaman, sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar. Dan keduanya dicetuskan berdasarkan penelitian sangat panjang di dalam bidang psikologi. Jadi mungkin bisa memberikan inspirasi buat teman-teman psikolog, guru BB, guru BK berkolaborasi untuk membuat program anti perundungan di Indonesia. Secara khusus Kifakolu yang ada di Finlandia sudah dipakai di lebih dari 900 sekolah di Finlandia dan juga lebih dari 20 negara di luar Finlandia. Kalau kita bicara tentang Kifakolu gitu ya, karena fokusnya ini adalah sistem pendidikan Finlandia serinya, jadi saya tidak membahas Dan Olweus Bullying Prevention Program gitu ya. Tujuan dari Kifakolu adalah mencegah perundungan, itu pasti. Kemudian memberikan intervensi yang positif, jadi efektif maksud saya. Maksud saya ketika ada konflik, ketika ada kasus perundungan terjadi, bagaimana guru, bagaimana rekan teman-temannya begitu ya, bisa melakukan intervensi yang efektif untuk menghentikannya. Bukan sekedar menghentikan secara temporer, tetapi bisa menghentikan secara total. Kemudian ketiga, terkait dengan pemantauan yang kontinu, yang terus-menerus. Idenya supaya setidaknya proses perundungan yang terjadi itu tidak berkembang, tidak berlanjut, dan tentu saja tidak menjadi sesuatu yang abadi begitu di sekolah. Dan Kifakolu dikembangkan berdasarkan mazhab yang pertama. Jadi Kifakolu ini menekankan pada pentingnya peran orang
peran teman-teman, peran penonton begitu ya, yang ada di TKP. Karena orang yang di TKP diharapkan mereka akan bisa melakukan intervensi untuk menghentikan, bukan malah memberikan semangat gitu ya kepada yang melakukan perundungan, tetapi justru menghentikan. Bahkan diharapkan juga para penonton ini, mereka juga yang akan nanti memberikan laporan kepada sekolah terkait hal ke depan yang dapat dilakukan untuk menolong korban pada khususnya, dan khususnya juga memberikan tindakan kepada pelakunya. Lalu, apa isinya program Kifakolu yang ada di sekolah? Yang pasti, Kifakolu berisi panduan untuk guru. Jadi, ada panduan yang diberikan untuk guru, dan guru diberikan cara bagaimana menolong korban, guru diberi cara bagaimana menangani pelaku. Kemudian ada panduan untuk orang tua. Jadi, Kifakolu memberikan satu buklet kecil yang dapat dibaca oleh orang tua terkait dengan bagaimana mendampingi anak yang mengalami perundungan, bagaimana menolong anak yang melakukan perundungan ini supaya mereka tidak melakukannya lagi. Kemudian juga ada panduan yang diberikan buat siswa. Nah, khusus untuk guru dan siswa, maka ada pelatihan-pelatihan yang diberikan dari program Kifakolu ini untuk menyiapkan mereka supaya ketika ada proses intervensi, mereka bisa melakukan intervensi dengan tepat, gitu ya. Karena saya selalu meyakini dalam bidang sosial itu tidak ada kasus yang sama persis, sehingga ketika ada kasus yang harus diintervensi, maka ini memerlukan buat saya memerlukan hikmat untuk bisa menentukan cara yang tepat seperti apa untuk melakukan intervensi. Di dalam Kifakolu, karena program ini tuh diintegrasikan dengan kurikulum sekolah, maka ada materi tentang perundungan yang disampaikan di dalam jam mata pelajaran ketika wali kelas berjumpa dengan anak-anak di dalam kelasnya, gitu ya. Jadi di Finlandia itu ada pelajaran, ada 2 slot per minggu yang didedikasikan khusus buat wali kelas membicarakan hal-hal di luar mata pelajaran. Misalnya mereka berencana untuk mengumpulkan dana, dan mereka merapatkan hal itu di dalam dua slot yang diberikan tiap minggu. Nah, biasanya materinya disiapkan untuk kelas 1, kelas 4, dan kelas 7. Tetapi mereka kadang juga menggabungkannya dengan kelas yang lain. Kemudian siswa yang pernah mengikuti pelatihan sebagai peer mediator, sebagai orang yang mendamaikan, gitu ya, yang menolong siswa menjadi korban dan juga mengingatkan para pelaku, ini dilibatkan di dalam penyampaian materi perundungan di sekolah. Pengurus OSIS, gitu ya, ini juga ada OSIS, juga dilibatkan. Mereka biasanya dilibatkan untuk memberikan semacam materi pengenalan terkait dengan perundungan yang ada di sekolah. Menariknya adalah biasanya mereka masuk di kelas-kelas yang kelas kecil, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Program Kifakolu hingga hari ini masih terus dikembangkan untuk setidaknya berdasarkan temuan-temuan baru terkait dengan perkembangan anak-anak, perkembangan pemahaman tentang manusia dan sebagainya. Dan seringkali begini, ini sebuah ironi gitu ya. Program ini dirancang buat anak dan remaja, tetapi yang merancang adalah orang dewasa.
Dan seringkali apa yang dipikirkan oleh orang dewasa itu tidak cocok gitu ya, kalau dalam bahasa gaulnya tidak nge-match begitu dengan apa yang ada di pemikiran anak-anak dan remaja. Sehingga pada tahun 2021 gitu ya, tahun lalu, sekitar bulan September Oktober begitu seingat saya, Kifakolu mengundang remaja berusia 13 sampai dengan 18 tahun untuk ikut mengembangkan program ini. Jadi mereka membentuk tim begitu ya. Kemudian mereka diminta menuliskan ide pengembangannya dalam bentuk proposal yang dikirimkan kepada tim Kifakolu untuk dievaluasi. Cukup menarik begitu ya. Kenapa? Karena program yang terbaik yang diusulkan akan diimplementasikan dalam sebuah workshop yang diselenggarakan di tahun 2021. Dan menariknya juga, pemenang dari tim ini, dari tim yang menang gitu ya, diganjar dengan hadiah 4.000 euro. Cukup besar gitu ya, cukup besar, dan ini sebuah penghargaan yang luar biasa dan sebuah bukti komitmen negara untuk hadir di dalam kasus perundungan di sekolah. Pertanyaan paling penting adalah bagaimana sekolah Anda menangani perundungan. Jadi ketika ada kasus, apa yang dilakukan di sekolah. Di bagian bawah saya menyampaikan ada alamat terkait dengan Kifakolu yang ada di Finlandia. Mungkin informasi dari web ini bisa memberikan inspirasi buat sekolah untuk mulai memikirkan program-program anti perundungan yang dapat membantu khususnya para korban perundungan di sekolah. Dan mungkin gitu ya, saya sangat ingin supaya melalui video ini guru-guru BP, guru-guru BK ada satu gerakan yang mungkin kalau sifatnya nasional lebih baik gitu ya. Tapi kalau ada satu inisiasi guru BP, guru PK dalam satu kota yang mereka bersepakat, ayo kita bikin yuk program anti perundungan buat sekolah di kota kita gitu. Ini menjadikan apa ya, peran guru BP, guru PK semakin optimal dan bukan sekedar guru yang menangani siswa bermasalah, tapi sungguh-sungguh menjadi guru yang ditempatkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tingkat keahliannya. Dan ini harapan saya yang paling besar ketika saya memikirkan materi ini. Jadi Kifakolu yang di Finlandia sudah banyak menolong korban-korban perundungan. Dari guru BP di Indonesia, apa yang bisa diberikan? Mari kita memikirkan sesuatu yang bermanfaat. Dari Museum Terbuka Turkansari, karena YouTube seputar dunia pendidikan, menyampaikan materi seri seputar seri sistem pendidikan Finlandia yang ketujuh.